Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Silapan Kombo dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam limpahan rahmat berkat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa. Seperti biasa pagi hari ini kita akan menghadirkan satu tema, akan mengusung satu tema yang nantinya akan dibahas oleh Pak Ustadz Danu maupun oleh Ustadz tamu kita. Tema kita pagi hari ini bagus sekali untuk menjaga stabilitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Temanya adalah menjaga hati agar selalu istiqomah pemirsa. Wah nih Pak Ustadz, menjaga hati agar selalu istiqomah ini tidak hanya untuk yang baru berhijrah saja bisa dikatakan seperti itu ya, tapi juga untuk orang yang sudah dalam posisi yang sebenarnya gitu. Bagaimana caranya untuk menjaga hati agar selalu istiqomah? Silakan tausiahnya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Dan senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita menjaga hati agar selalu istiqomah. Tema kita tema yang sulit. Tema kita ini tema yang sulit. Istiqomah ini doa istilahnya. Istiqomah ini doa. Yang jelas itu kalau teman-teman yang baru hijrah dari yang hobinya dugem menuju ke arah tidak dugem itu masih boleh lah. Ya. Tapi istiqomah ini tidak hanya untuk yang baru hijrah aja. Karena yang namanya hijrah itu hampir setiap saat kita hijrah. Betul. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik itu selantiasa hijrah. Mencoba untuk belajar istiqomah dengan keadaan. Kemudian kita juga mau mendengarkan nasihat, masukan dari orang lain. Yang notabene bisa dari para ustadz, para alim ulama, para pendakwah itu harus kita dengarkan ya. Kemudian kita telaah pemahamannya dari Quran, pemahamannya tentang sunnah, pemahamannya tentang hadis, dan kita juga harus faham. Nah, disinilah kita walaupun umpamanya kita yang sudah diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala, kalau kita mau mendengarkan kajian-kajian yang baik, kajian-kajian berisi tauhid, itu kita tetap namanya hijrah walaupun kita sendiri sebenarnya sudah menjalankan sholat 5 waktu, puasa, baca Quran dan sebagainya. Hijrah itu nggak cuma hijrah persoalan yang dulunya saya pakai baju begini harus pakai baju yang gimana, nggak harus seperti itu ya. Hijrah itu dari mulai mulut kita yang rewel menjadi mulut yang lebih tenang. Betul. Otak kita yang kurang baik menjadi otak yang lebih tenang. Istilahnya Penglihatan juga Pak Ustadz ya? Iya, melihat sesuatu yang hobinya melihat tidak baik menjadi menuju ke arah melihat yang baik. Melihat orang itu tidak melihat keburukannya. Jadi saudara kita itu dianggap musuh. Itu bukan hijrah, itu jatuh ke jurang. Saudara kita, apalagi pendakwah, dianggap musuh. Itu jatuh. Dikorek-korek kesalahannya. Dikorek-korek kesalahannya. Walaupun dia itu tahu agama, dikorek-korek kesalahan. Padahal setiap hari dia itu mendengarkan. Wala tajassasu, wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'du. Korek aja setiap hari. Padahal dia itu ahli dalam hal agama. Hancur titik itu. Makanya arahan-arahan Allah melalui Rasul itu benar-benar nyata. Kalau itu masih dilakukan, suatu ketika taunya nanti di akhirat. Di akhirat baru tahu dan baru nyesel nanti bahwa semua yang ada di dunia ini adalah petunjuk untuk kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Semua di dunia ini petunjuk Allah. Jadi tidak hanya petunjuk Allah itu melalui satu guru kita, enggak. 2 guru kita, enggak. Guru kita itu banyak. Pendakwah maupun yang bukan pendakwah, itu adalah petunjuk kita. Kita harus mawas diri, istiqamah itu sulit.
Tapi mudah-mudahan Allah memudahkan kita senantiasa hijrah setiap hari dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Ta'ala hingga nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz Anu, terima kasih atas tausiahnya. Pemirsa selanjutnya akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustadz Asep Hidayat. Pak Ustadz silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para pemirsa MNC TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini adalah menjaga hati agar selalu istiqomah. Memangnya kenapa sih hati harus dijaga dan harus tetap istiqomah? Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas 3 hal dulu. Yang pertama, bahwa menurut para ulama, ya, hati itu terbagi dari 3 bagian atau 3 model. Yang pertama adalah qalbun marid. Apa itu qalbun marid? Hati yang sakit. Hati yang sakit itu yang seperti apa? Contoh, ketika tetangga punya mobil baru, kita yang meriang. Itulah qalbun marid. Mudah-mudahan para pemirsa tidak seperti itu. Amin. Yang kedua ada qalbun mayyit. Qalbun mayyit itu yang seperti apa? Ketika diajak kepada kebaikan, maka mereka menolak. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mata hati mereka, telinga mereka semua ditutup oleh Allah. Sehingga orang yang seperti ini, mohon maaf, ketika melihat yang kebaikan itu dia alergi, tapi kalau melihat keburukan dia senang. Inilah qalbun mayyit. Ini pun mudah-mudahan tidak termasuk kepada kita. Amin. Nah, yang ketiga adalah qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang sehat. Yang seperti apa? Dia yang memiliki hati itu selalu kepada orang itu baik, selalu berprasangka positif, selalu mengedepankan tabayun. Itu adalah hati yang soleh, hati yang baik, hati yang sehat. Nah, pada saat kita harus menjaga hati yang sehat inilah yang sangat susah. Makanya harus istiqomah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan ya kepada kita untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ini yang paling berat. Kenapa? Untuk menjaga lisan itu kan menjaga agama. Kenapa? Banyak orang yang tak mampu menjaga lisan, maka pada akhirnya rumah tangga jadi hancur. Suami istri jadi pisah gara-gara tidak mampu menjaga lisan. Nah, istiqomah untuk menjaga lisan ini berat sekali, luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal pilih saja. Kita termasuk di hati yang mana nih? Apakah qalbun marid, apakah qalbun mayyit atau qalbun salim? Kalau qalbun salim, bersyukurlah kepada Allah dan jagalah dia. Ketika kita punya sesuatu kepada orang lain, punya prasangka buruk, maka tolong hindarkan itu. Biasakan hati kita selalu ingin yang terbaik di hadapan Allah. Tabayun, tabayun, dan tabayun. Itu salah satu untuk menjaga hati agar senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terutama untuk diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Asep, terima kasih. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Ya, tidak mudah memang ya menjaga berat. hati untuk selalu istiqomah, tapi memang disitulah ujiannya. Dan ketika kita bisa melaksanakan itu dengan baik, insya Allah dengan niatillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah membantu untuk menetapkan keimanan kita dalam hati kita ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Anu. Selanjutnya, selain satu ini kita akan kehadiran narasumber yang pertama, ini seorang wanita. Keluhannya adalah saat kesurupan narasumber kita ini reaksinya menggeram dan marah tidak mau pergi. Ada batu dan keris yang datang kepadanya secara mistis. Oh, ini berarti datang tadi jemput pulang tadi. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, sebelah sini. Oke. Salma silakan. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak namanya siapa? Siti Rohayati, Siti Rohayati, usia 32 tahun. 32 tahun, asli dari? Kembang Kuning, Cilengsi. Dari Cilengsi ya. Ini dengan suaminya ya? Iya. Oke, baik Pak. Nanti kita ngobrol ya. Silakan keluhan fisik. Sudah punya anak berapa? 2.
Sudah punya anak 2. Baru. Ada usaha selain ibu rumah tangga sekarang, Bu Siti? Nggak Nggak ada ya? Oke, silakan. Apa keluhannya? Fisiknya dulu. Ini lutut sama ini sakit Sama apa? sama Lutut, ini tumit. tumit. Ya. Lutut sebelah kiri sama tumit, sakit. Iya, Oke. kalau tumit dua-duanya. Tumit dua-duanya? Iya. Sakitnya tuh seperti apa tuh? Kalau dipakai jalan tuh sakit. Tapi Sakit kalau minum